محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الذي ارجى شفاعته لكل ظالمنا أقوال المقدمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك اللهم بارك لنا بارك لنا في بارك لنا في شعبنا وبلغنا سلام رسول الله سلام على ياسين اللهم بارك في شعبنا وبلغنا Muslim. Jadi kalau kita istiqomah setiap malam Jumat kita zikir, tahlil, yasin, setiap malam Senin ada sholawat, ada kajian hadis, insya Allah kita berusaha bergabung bersama orang-orang yang soleh itu kayak kemarin kita sudah bahas. Jadi
kita ini akan bergabung dengan golongan yang mana. Ada 4 golongan yang insya Allah dimudahkan dalam masuk surga, bahkan dijamin masuk surga. Yang pertama adalah minan nabiyyin. Kita nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa, nggak mampu bergabung dengan golongan minan nabiyyin. Yang kedua, wasiddiqin. Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang percaya, orang-orang yang jujur. Nah, ini kita bisa. Salah satunya dengan amalan-amalan yang kemarin, untuk berbuat jujur, berbuat baik, kemudian dalam bermasyarakat, bermuamalah baik, kemudian dalam berdagang, dalam berjual beli juga baik. Wasiddiqin. Kemudian yang ketiga adalah wasyuhada. Wasyuhada bergabung dengan golongan orang-orang yang syahid, syuhada, pejuang. Dan yang terakhir wassolihin. Kita mau bergabung kepada orang-orang yang soleh. Walaupun kita nggak soleh, tapi kita belajar kitab-kitab orang soleh, kemudian bergabung dengan orang-orang soleh, insya Allah kita bersama orang-orang soleh, walaupun kita belum soleh. Nah, di bab siddiq kita sudah habis. Nah, sebelum kita masuk ke babul muraqabah, bab muraqabah itu bab tentang artinya tentang segala sesuatu itu diawasi oleh Allah. Kalau bahasa Indonesianya refleksi diri, mawas diri gitu, Pak. Babul muraqabah. Nah, sebelum masuk ke babul muraqabah, setelah bab siddiq itu hadis ke 60-an kurang lebih. Kita bulan ini bulan Rajab, Pak ya. Bulan Rajab itu bulan Isra Mi'raj. Sedikit kita bahas tentang sejarah Isra Mi'raj. Di kitab Al-Bajazi ada, seperti biasa, Pak ya. Di kitab Al-Bajazi ada. Tapi saya rangkum di sini bahwa peringatan Isra Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW sih kita sudah tahu semuanya bahwa Amul Husni terjadi pada tahun-tahun kesedihan. Kenapa disebut Amul Husni? Karena di situ Nabi Allah Muhammad ditinggal pamannya Abu Thalib. Jadi yang biasanya membela Nabi kalau dimusuhi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, meninggal Abu Thalib. Jadi wibawa Nabi ketika masih ada pamannya dibela sama pamannya. Tapi ketika pamannya wafat Abu Thalib, maka semakin berani Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya itu. Makin berani. Kemudian beberapa hari setelahnya istri beliau Sayyidati Khadijah wafat juga. Makanya Amul Huzn disebut tahun ini adalah tahun kesedihan, kata Nabi. Maka oleh Allah diberikan keistimewaan. Kalau bahasa kita, walaupun kamu lagi sedih, kamu banyak ditimpa musibah, diberikan keistimewaan. Apa itu? Diperjalankan. Makanya di surat Al-Isra di bulan ini juga terjadinya antar tahun ke-9 kenabian atau ke-10 kenabian, Pak. Jadi kalau Nabi saat kenabian itu umur 40, berarti saat Isra Mi'raj itu kisaran 49-50 tahun. Jadi sudah ini juga, sudah tua juga ya, tidak tua. Tapi kalau orang Arab kan dulu umurnya panjang-panjang ya, umurnya panjang, jadi masih gagah, Nabi masih gagah. Nah, ketika dalam Isra Mi'raj itu kita harus sikapi dengan iman, dengan keimanan. Kalau zaman dulu secara logika jalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina zaman dulu ditempuh 2 bulan 3 bulan, Pak, naik onta, naik kendaraan onta. Maka kalau Abu Jahal dia bilang, wah Muhammad gila ini katanya, nyeleneh ini katanya. Kapan kamu berangkat Muhammad? Dari malam. Pagi ini kamu udah pulang? Sudah. Wah gila kamu katanya. Ini 2 bulan kita tempuh. Masa kamu cuma nggak sampai semalam lagi? Lailan, sebagian malam. Jadi Nabi ketika Isra Mi'raj sempat tidur, Pak. Pada Isa sempat tidur, kemudian dibangunkan malaikat Jibril. Jadi setengah sadar dibangunin. Ya Muhammad,
Ya. Kemudian dibelahlah dada Nabi Muhammad, dibersihkanlah hati Nabi Muhammad. Jadi dua kali. Yang pertama ketika kecil, ya di Sirah Al-Barjanji ketika kecil usia 4 tahun 5 tahun dibersihkan hati Nabi. Yang kedua adalah saat akan Isra, dibersihkan lagi hati Nabi. Oh, Nabi hatinya udah bersih, Mas. Ya, supaya lebih dibersihkan lagi karena Nabi ini manusiawi. Sifat-sifat manusiawinya supaya lebih dibersihkan lagi. Dan kita sebagai umatnya juga harus tadi menyikapi dengan bersih hati. Wah, ini bohong nih berita Isra Mi'rajnya apa gitu. Kemudian sebelum diberangkatkan, diperjalankan, jadi yang mau bukan Nabi, Pak. Yang mau adalah Allah. Makanya katakannya di situ Asra. Ya. Diperjalankan, Asra. Bukan asfar. Jadi kata safaro. Kalau safaro kita jalan sendiri. Ya, musafir. Berarti kita pulang kampung tuh musafir namanya. Pulang kampung. Makanya puasa boleh boleh diqodho, boleh diganti hari lain. Sholatnya pun boleh dijama. Boleh dijama. Musafir karena kita yang mau. Tapi Nabi ini enggak. Yang mau adalah Allah. Maka kalau secara logika enggak masuk. Tapi kalau secara keimanan masuk. Salat 2 rakaat di Masjidil Haram, setelah itu dibawa oleh malaikat Jibril Asra. Asra itu berarti perjalanan horizontal, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, Palestina. Di sana ketemu para nabi, beberapa nabi. Ya, termasuk Nabi Musa. Salat di sana. Nabi jadi imam, Nabi Muhammad jadi imam. Makanya Nabi pantas dijuluki Khatamun Nabiyyin, penyempurna para nabi, jadi imamnya. Imamul Anbiya, imamnya para nabi, ya Nabi kita, Muhammad. Setelah 2 rakaat salat di Masjidil Aqsa, baru namanya Mi'raj. Mi'raj artinya naik ke atas. Nah, ini nanti bahasan ini akan membahas tentang tauhid. Jadi agak susah tentang tauhid. Seperti yang kita dengar, naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihi salam, ya, awalul insan, khalifatul ula, orang pertama, khalifah pertama Nabi Adam. Naik kedua, ketemu Nabi Isa alaihi salam, binti Fatimah al-Batul, binti Maryam al-Batul. Kemudian naik ketiga Nabi Yusuf, asradil wajahu, dengan wajah yang ganteng. Ketemu nomor 4, langit keempat Nabi Idris, a'lul makan, diangkat tempatnya Nabi Idris ini karena mengangkat harkat dan martabat manusia. Yang kelima ketemu Nabi Harun. Yang langit keenam ketemu Nabi Musa. Harun dan Musa ini saudara bin Imran. Jadi sama, Pak. Nabi Musa diutus menjadi nabi oleh menuju ke Fir'aun. Nabi Harun di lain tempat. Di lain tempat. Tapi yang lebih familiar Nabi Musa. Ya, Nabi Harun jarang terkenal, nggak terkenal. Karena kisah Nabi Musa lebih populer tentang Fir'aunnya. Kemudian yang terakhir langit ketujuh Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, setelah Nabi Ibrahim naik lagi di bawah malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sampai situ malaikat Jibril ampun gitu. Nggak mau, Pak, saya nggak mau, ya Nabi nggak mau saya naik lagi ke Mukafahah, nggak mau. Ke Istiwa, ke arsinya, nggak mau, ke arsinya Allah. Kenapa malaikat Jibril? Temenin saya. Wah, ini saya kalau naik lagi 1 tingkat lagi ya Rasul, terbakar badan saya. Karena apa? Karena saking silaunya cahaya Allah. Jadi nggak ditemenin, Pak. Sampai dia di Mustawa, singgasana Allah. Nah, ini tauhid juga nih. Kemudian Nabi bermuajahah kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Bentuk Nabi. Kalau bentuk Allah nanti ya. Nabi duduk sebagaimana kita sholat tasyahud, Pak. Duduk tasyahud. Ada yang
Yang kisah lain menganggap iftiros duduknya. Iftiros jadi kaki kiri didudukin sama pinggul kita. Ada yang tawarruk, kaki kiri masukin seperti tahiyat akhir, tasyahud akhir. Nah, ketika sudah berhadapan di istiwa, maka Nabi memuji kebesaran Allah. At-tahiyyat, seperti yang kita baca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua kehormatan, at-tahiyyatul mubarakah, semua keberkahan, sholawat, semua sholawat, tut-thayyibat, semua kebaikan, tulillah, hanya kepadamu ya Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad ini memuji Allah. Apa jawaban Allah? Allah malah nggak menjawab. Allah memberikan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam kesejahteraan untukmu ya Muhammad, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, yang membawa rahmat, wa barakatuh, dan membawa keberkahan. Jawab Nabi apa? Jawab Nabi tidak sendiri dia jawab. Kalau kita misalkan, assalamualaikum ya Muhammad, waalaikumsalam. Oh saya keberkahan buat saya sendiri, keselamatan buat saya sendiri. Tapi Nabi enggak. Nabi memakai masdar nahnu, kami. Assalamu alayna, kita. Nah itu artinya kita ya Pak. Kita ya Nabi, ya umat, ya sahabat, ya sampai kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi, dan keselamatan, keberkahan, kebaikan, salawat kepada umatku tadi. Wa ala ibadi, kepada umatku, kepada hambamu. Wa ala ibadillah, yang menyembah Allah. His-sholihin, dan orang-orang soleh kelak. Zaman dulu Pak, Nabi udah terbayang. Wa ala ibadillah his-sholihin. Jadi dialog Allah saat Isra Mi'raj, ya saat sholat tasyahud itu Pak. Lanjutannya, ketika sudah seperti itu, ada nabi, malaikat di bawah, di Sidratul Muntaha di bawah, sama-sama bilang asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad rasul, dan Muhammad yang di atas itu yang sedang ngobrol sama Allah itu adalah utusan Allah. Nah, jadi itu Pak. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ila akhirih, sampai akhir. Jadi bersolawat kepada Nabi semuanya di situ. Makanya ada Al-Quran, innallaha wa malaikatihi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah, di situ momen pertamanya itu di situ. Saat Mi'raj baru bersolawat kepada Nabi kita. Dah, sudah selesai. Kemudian dibawa lagi malaikat Jibril. Ya banyak ceritanya. Jadi kalau nanti panjang kita nggak nyampe hadis nih Pak. Diceritakan di situ, dilihatkan surga, dilihatkan neraka. Bahkan sampai di langit terakhir, di langit yang pertama kan dari 7, 6, 5 sen pertama, Nabi kita melihat Nabi Adam berdiri di dua sisi. Idza nadhara ila yumna faraha. Ketika Nabi Adam melihat dari sisi kanan, faraha, senang, gembira. Bohika, senang, gembira. Kemudian idza nadhara ila shimal ila yusra, lihat ke kiri, dia sedih, hazana, sedih, menangis, baka, sampai menangis bahkan. Ditanya sama malaikat, sama Rasul, tanya malaikat, ya malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam ketika nengok ke kanan dia senang, ceria, ketawa, pas ketika nengok ke kiri dia sedih, bahkan sampai nangis, baka, ya beki, sampai nangis. Karena apa? Karena dia saat melihat ke kanan, dia menemukan asiddatin minal jannah dzurriyyatahu. Dia menemukan kelompok-kelompok yang masuk surga, itu keturunan dia, anak cucunya Nabi Adam, termasuk kita ya. Pas melengok ke kiri juga asiddahu dzurriyyatahu, juga itu kelompok keturunan dia. Jadi dilematis bagi Nabi Adam Pak. Anak saya, nah kita sama lah, kita
punya anak dua misalkan, yang satu belajarnya pinter, yang satu belajarnya misalkan kurang, manusiawinya sedih Pak kan, sedih, sedih. Makanya Nabi Adam, bapaknya para manusia, kalau lihat ke kanan senang, lihat ke kiri, nah, nah itu matur sama Allah. Nabi Muhammad matur sama Allah, ya Allah, ana wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, yang sering kita ceritakan. Ya Muhammad, kurang ridho apa kamu, sudah saya kasih nikmat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, saya kasih nikmat banyak, kurang ridho apa kamu? Nah, ketika sudah melihat tadi Nabi Adam, keturunannya ada yang di surga, ada yang di neraka, tadi sedih. Ya, kemudian bilang sama la ardo, kata Nabi Muhammad kita, saya masih belum ridho ya Allah. Kenapa? Ummati finnar, masih banyak umatku di neraka. Makanya Allah langsung menyuruh, hud adna wa adna, sisir, ambil. Sisir itu maksudnya suruh ngecek gitu. Sisir Muhammad, ambil umatmu yang ketika di di hatinya masih ada sedikit iman, naikin ke atas, masukin ke surga. Nah, itu Nabi Muhammad, Pak. Ketika lihat Nabi Adam sedih, nah dia yang tenang, ya abatun Nabi, tenang wahai bapaknya para nabi, nanti ini umat saya, insya Allah akan saya tolong, akan beri syafaat. Nah, baru turun Nabi, turun di Mekah, di bumi, sudah tinggal malaikat Jibril, malam itu, paginya, nah ini, Mas tahu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan Siddiq, nanti Abu Bakar As-Siddiq. Hubungan cerita tentang Isra Mi'raj ini. Ketika berkumpul di Masjidil Haram di Mekah, si Abu Jahal itu udah seneng ya. Nah, Muhammad nih katanya yang benar habis Isra Mi'raj naik dari sini ke apa namanya Masjidil Aqsa ke Palestina. Gila ini orang bohong gitu. Dengan ketawa ngeledek ya Abu Jahal. Nah, contohnya misalkan Pak Ma'ruf semalam habis dari Kalimantan, naik pesawat kan, naik pesawat sekarang kan gitu, bisa semalaman set balik lagi sini naik pesawat bisa. Kalau secara ilmiah sekarang gitu, dulu kan nggak, mana bisa Muhammad semalam berangkat, sekarang udah ada lagi kan gitu, bohong gitu. Ya Muhammad, kata Abu Jahal, coba ceritain ke saya coba, kamu ngalamin apa kayak gitu. Nah, Abu Jahal memang lebih tua kan, jadi dia manggilnya begitu aja. Diceritain lagi gini, saya begini, saya ke Palestina, kemudian naik ke atas, begini, ketawa Abu Jahal. Dipanggil semua, ayo sini semuanya. Nah, bahasa kita gitu ya, sini. Ini kalau ada yang percaya, semua percaya, berarti saya kalah. Tapi kalau ada satu orang nggak percaya, habis lo Muhammad nih, bahasanya gitu. Tamat lo, nah gitu. Penyebaran agama lo tamat nih gitu. Nah, tadi sebelum turun tadi Pak ya. Sebelum turun dikasih tugas sholat 50 waktu, turun Nabi Musa yang suka ngene-ngene. Mat, kata masih gitu ya. Mat, umat saya aja yang dulu yang gede-gede, yang tinggi-tinggi aja susah ibadah. Umat kamu nanti lebih pendek, lebih kecil, umurnya lebih pendek, waktunya lebih sempit. Masa 50 kali? Naik lagi Nabi kita. Sampai 9 kali Pak. Sekali 5 kali dikurangin, sekali 5 kali, sampai 9 kali, sampai akhirnya 5 waktu. Tapi Allah memberikan diskusi, walaupun 5 waktu, tapi ganjarannya 50 waktu. Nah, itu. Makanya jangan tinggalin sholat Pak. Ya kalau telat dikit, nah itu kita lah imannya masih kurang lah gitu ya. Telat dikit, kadang-kadang kalau siang kerja jam 1 baru sholat, ya itu. Tapi harus sholat Pak, harus sholat. Nah, setelah itu, jadi masuk ke bab Siddiq supaya saya hubungkan dengan bab Siddiq. Ketika sudah berkerumun tadi, Abu Jahal dengan ketawa liciknya, habis belum Muhammad kalau nggak percaya. Sudah diceritakan, tinggal satu pembesar Quraisy. Siapa namanya? Abu Quhafah. Siapa itu Abu Quhafah? Abu Bakar. Abu Bakar itu pembesar, pengusaha. Artinya tokoh Quraisy yang disegani ketika itu. Habis nih Muhammad, tuh ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya logis deh, katanya gitu, kata Abu Jahal. Ini nggak percaya, habis lu Muhammad. Ya, gitu.
Ya Abu Kuhafa, ini ada teman kita, ada saudara kita namanya Muhammad, dia katanya Isra Mi'raj katanya. Semalaman habis itu balik lagi ke sini bisa ke Palestina katanya. Percaya nggak kamu Abu Bakar kepada dia? Sebelum dijawab sama Abu Bakar, coba ceritakan dulu. Diceritain sama Nabi. Ceritain ini. Apa jawaban Abu Bakar? Redaksinya saya catat supaya nggak salah redaksi. Jawaban Abu Bakar adalah lau ba'da jabalul kubis idza jaa aduun ana bi Rasulillah siddiqon. Kalaulah jadi itu Mekah, Ka'bah itu Masjidil Haram itu dekat yang namanya Bukit Jabal Kubis. Jadi jawaban Abu Bakar kepada Abu Jahal dan seluruh jamaah itu, kalaulah setelah di balik Jabal Kubis, di balik gunung itu ada, kata Nabi Muhammad, kalau Muhammad ngomongnya adalah ada musuh yang akan menyerang kita, tetapi pada akhirnya nggak ada musuh yang menyerang kita, ana bi Rasulillah siddiqon, saya tetap percaya Rasulullah benar. Nah, itu Abu Bakar, Pak. Jadi ibarat kata temen soulmate-nya Rasul itu. Coba kalau Abu Bakar, wah iya ya bohong, habis Muhammad, habis lo kan gitu bahasanya. Angkap sama Abu Jahal. Tapi karena Abu Bakar dia ngomong seperti itu, nah itu tadi diberilah gelar yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan berita Rasulullah SAW. Jadi Siddiq yahdi ilal bir, kejujuran, kepercayaan akan mendatangkan kebaikan ya di ilal bir. Coba kalau Abu Bakar nggak percaya, habis Rasulullah. Ternyata percaya dan mendatangkan kebaikan. Setelah itu berbondong-bondong, Pak. Berbondong-bondong Quraisy masuk ke Islam. Nah, itu hubungannya dengan Siddiq. Abu Bakar nama aslinya Abu Kuhafa. Kemudian kenapa diberikan nama Rasul Abu Bakar? Karena beliau adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam pagi-pagi. Abu Bakrin. Bakrin artinya pagi-pagi. Ditambahin lagi gelar Rasulullah karena apa? Karena membenarkan, mempercayai Isra Mi'raj Rasulullah diberi as-siddiq. Kalau dari kata sidqun, sidqun itu benar atau dapat dipercaya. Kalau siddiqun, kalau sadiqun kayak Pak Sodik, orang yang dipercaya, walaupun kadang-kadang ragu. Tapi kalau siddiq, as-siddiq, percaya, tidak ada keraguan. Siddiq namanya. Benar, tidak ada keraguan. Kalau sidqun benar, jujur. Sadiqun benar, tapi masih ada keraguan sedikit. Percaya masih ada keraguan sedikit. Tapi kalau siddiq, orang yang sudah full percaya, walaupun itu beritanya bohong. Jadi kalau kita lagi senang-senang sama partai X atau capres ini, walaupun salah, itu percaya, siddiq namanya. Udah, walaupun kata orang dia nggak ini nggak itu, kita percaya, namanya siddiq. Itu kitanya yang siddiq. Nah, orang yang siddiq pasti sodako, pasti yakin sodako. Abu Bakar itu 2/3 hartanya dikasih Rasulullah untuk berjuang, untuk bersodako. Makanya dia digelar as-siddiq. Nah, itu mengenai Isra Mi'raj yang nanti diperingati tanggal 27 Rajab, yang hikmahnya salah satunya adalah tadi menumbuhkan rasa jujur kepercayaan kita kepada agama kita, siddiq. Yang kedua, hikmahnya adalah kita mendapatkan mukjizat, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, hikmah dari itu juga kita adalah senantiasa berhusnuzon. Itu tadi, Pak. Jadi itu tentang siddiq. Kita lanjut langsung bab muraqabah. Ini hadisnya panjang, jadi mungkin kita hanya Al-Quran. Seperti biasa, Imam An-Nawawi selalu sebelum memberikan hadis selalu memberikan ayat-ayat Al-Quran rujukannya. Babul muraqabah artinya adalah bab tentang mawas diri atau bab tentang kesadaran kita bahwa kita senantiasa mendapatkan pengawasan, penglihatan dari Allah, senantiasa diawasi oleh Allah. Muraqabah ini kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya An-Nahyatul Talibin dibagi 3. Muraqabah fil lisan,
muraqabah, mawas diri, introspeksi diri dalam lisan, dalam perkataan. Jadi kalau misalkan kita setelah ngomong-ngomong, misalkan lah sama istri, misalkan kita ngomong ada salah, kita mawas diri, oh tadi ngomongnya saya salah. Yang kedua adalah muraqabah fil qalbi, di hati. Dan yang ketiga muraqabah fil amali, perilaku kita. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 218-219, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allazi hina taqumu, dan dialah Allah Ta'ala yang maha melihat, yaraka, maha mengawasi, maha memperhatikan. Hina taqumu, ketika di saat kamu berdiri. Jadi kalau ini disampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, Allah memperhatikanmu saat kamu berdiri dalam sholat. Nah, ulama kita Imam Al-Ghazali memberikan makna dua. Takumu kiaman, berdiri artinya apa? Takumu fis sholat, saat sholat. Kemudian yang kedua takumu fil a'la, ya. Kemudian takumu fil dhahik, saat berdiri terbangun, saat tinggi, saat senang. Jadi Allah melihat kita, mengawasi kita saat kita, makna yang kedua ya, saat kita sedang tinggi, maksudnya sedang statusnya kita tinggi, saat kita sedang senang, saat kita sedang berdiri, artinya berdiri itu sedang dilihat-lihatnya orang, sedang berdiri, sedang bagus gitu nasibnya. Ya. Kemudian lanjutannya wa taqallubaka, dan juga memperhatikan kamu, melihat kamu, membersamai artinya fisajidin, dalam keadaan sujud bersama orang-orang yang bersujud. Sama, dua makna juga. Dua makna, yang pertama Imam Al-Ghazali, makna yang pertama adalah saat sholat, saat sujud, membersamai. Allah membersamai orang saat sujud, saat sholat. Makna yang kedua, Allah membersamai orang-orang yang sedang saat rendah, saat susah sekali, saat payah sekali. Makanya aqrabal abdi mi ilallah, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, wa huwa sajidan, ketika saat sujud, Pak. Wa innahu aksarud doa, fa aksarud doa, maka kata Nabi, banyak-banyakin doa saat sujud. Fa innahu mustajaban lid doa, karena saat sujud itu sangat-sangat mustajab untuk berdoa. Nah, makanya redaksinya membersamaimu saat sujud. Sujud kan berarti sedang berserah, Pak ya, sedang berserah. Itu arti dalam sholat. Tapi makna yang lainnya dalam muamalah, saat sedang rendah-rendahnya kita, saat sedang susah-susahnya. Jadi kalau kita, makanya doa zalim ilal madlum mustajab. Doa orang yang terdolimi kepada orang yang mendolimi mustajab. Zalim ilal madlum mustajab. Begitu juga kita, doa yang orang sedang kesusahan mustajab daripada doa yang orang yang senang-senang. Dan kebanyakan kita kalau lagi susah, ya itu jadi pasti mendekat, ya bersujud pasti kalau lagi susah. Nah, di dalam muraqabah ayat pertama ini, Asy-Syu'ara ayat 218-219, allazi yaraka hina taqum, memberikan kabar kita bahwa Allah itu senantiasa melihat kita saat sedang berdiri, baik berdiri dalam sholat maupun saat sedang kita tinggi-tingginya, sedang senang, sedang mujur, sedang bagus nasib kita dilihat. Terkadang kalau sudah mujur, sudah tinggi, timbul takabur, rasa sombong, tenang, nggak perlu Allah, tenang.
punya rezeki banyak lah. Nah, gitu. Itu memang manusiawi. Nah, ini muraqabah itu adalah supaya kita mawas diri. Oh iya, saat saya lagi senang, lagi tinggi, lagi bagus nasibnya, kerjaan lagi bagus, rezekinya lagi bagus, saya ini diawasi. Jangan tenang. Kita ke mana baik? Ke biliar, nah, misalkan. Ke live karaoke musik dangdut, nah, misalkan gitu ya. Itu manusiawi. Tapi lagi-lagi ini menjadi pengingat kita, oh sudah pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin, bahwa ketika kita sedang tinggi-tingginya, sedang diam, sedang berdiri, Allah ngawasin kita. Begitu juga saat sedang kita rendah, Allah malah membersamai kita. Jadi bahasanya beda, Bang. Ketika lagi tinggi, ya roka, kita hanya dilihat sama Allah, diawasi. Tapi ketika sedang sujud merendah, kita merendah sama Allah, kita malah nggak sombong sama Allah, takol lu malah Allah membersamai kita bahasanya. Jadi kalau misalkan walaupun kita banyak dosa, tapi kalau kita banyak dosa kemudian menjauh, dikira sama Allah sombong gitu. Tapi kalau kita banyak dosa kemudian kita merendah, Allah saya banyak dosa, saya banyak maksiat, malah Allah jadi membersamai kita. Kalau kita tadi merendah, itu jadi maknanya gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita sedang kesusahan sujud merendah, ketika sujud kita ngomong sama Allah, saya banyak dosa. Makanya sujud itu anjurannya lama Pak. Tapi jangan lama-lama juga. Kita kan biasanya cepat ya cepat. Kalau mau lama sendiri, sholat sendiri di rumah saat sholat yang mulai tahajud, lama-lamain sujud. Protokol lu buka bisa jadi lama-lamain minta sama Allah. Nggak cuma minta, kita cuma berkeluh kesah aja. Oh ini susah, saya nggak diangkat jadi PNS, misalkan saya misalkan, atau yang lainnya ya Allah, misalkan tadi susah ini kuliahnya, misalkan kemarin gampang sekarang susah, mudah kan? Nah, misalkan misalkan seperti itu, yang belum punya jodoh itu udah ada inceran di sekolahan itu Pak, ya Allah dekatin itu, nah, misalkan udah punya istri tapi udah punya suami ya jangan ya, jadi itu, dan itu manusiawi. Jadi saya sama Pak, nggak bersih amat. Kita kalau pengen lihat dangdutan, pengen karaoke, pengen Pak, tapi ketika sujud kita harus lebih bersemangat ya. Saya catat di dalam kitab yang dikarang oleh Abu Hasan As-Sadili di Thariqah Sajiliyah, itu kita manusiawi kadang-kadang mengarah ke jahat, ke maksiat, ke dangdutan, karaoke, tapi harus lebih semangat untuk mengarah ke taat. Walaupun kita masih suka karaoke, masih suka di rumah nyanyi, misalkan masih suka nonton dangdutan, atau masih suka misalkan ngomongin teman kita, misalkan gibah. Tapi dalam hal taat, dalam hal ibadah, dalam hal ngaji, kita harus lebih semangat, minimal 1% lah. Kalau yang tadi sebelah sini misalkan 60% ya, minimal 61%. Ya. Seperti nasihat Abu Hasan As-Sadili dalam kitab Al-Hikam, kamat takhadat dhanba ilaihi khirfatan wa takhadat taubah wa ta'ah ilaihi asyaddu khirfatan. Sebagai manusia pada umumnya, Pak, ketika ada acara, ada kegiatan yang punya potensi walaupun sepele, poya-poya, kemudian itu mempotensikan kita dapat dosa dari situ. Ya, misalkan di pos sambil ngopi ngomongin, si itu Pak itu ini begitu. Nah, itu potensi dosa ada juga. Itu potensi dosa ada yang masih dilakukan oleh kita manusiawi. Maka wattakhadhat taubah wa ta'ah ilaihi asyadda khirfatan. Ketika ada momen acara yang mengarahkan ke taat, mengarahkan ke arah taubat, asyaddu khirfatan, harus lebih berupaya, lebih semangat. Nah, harus lebih semangat. Itu Abu Hasan As-Sadili. Jadi tidak bisa dipungkiri kita zaman sekarang nggak bisa. Kita lihat misalkan handphone, tahu-tahu ada iklan, lihat dulu gitu ya. Kalau di skip langsung kan nggak enak, lihat dulu. Kata ulama kan sekali sebelum berkedip rezeki.
Nanti udah ketik baru dosa gitu. Tapi itu kalau kita kalau kita khawatir itu menimbulkan dosa, maka ketika ada taat, misalkan ada ceramah dari YouTube siapa siapa siapa, kita harus lebih semangat. Oh, jangan di skip dulu, dengerin ceramahnya dulu. Nah, zaman sekarang kan gitu, Pak. Nggak bisa kita, kecuali yang memang wah nggak usah. Kalau saya sekali, wah iya nih nyanyinya bagus. Ya, tapi ketika kita takhadha ila taat wa taubah, yang mengarah kegiatan-kegiatan atau tontonan yang mengarahkan kita ke taat, ke taubat, asyaddu khirfatan, kita harus lebih bersemangat. Khirfah itu semangat, harus lebih bersemangat. Minimal ya, ya kalau misalkan kita karaokean 5 menit 10 menit, ngaji kita sudah lebih dari 10 menit. Minimal itu ya. Minimal itu kita nggak bisa taatnya terlalu ini sufi, itu nggak bisa. Kita yang gampang-gampang aja gitu ya, iya. Minimal itu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi itu bisa jadi. Kemudian ayat yang kedua udah bisa ya Pak ya? 8 bentar lagi ya. Ayat yang kedua ini sebenarnya tentang asma sifat Allah, tauhid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah ma'akum, selalu bersamamu. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Jangan kita artikan ketika kita di masjid, Allah di masjid di sini. Itu namanya pemahaman yang salah, Pak. Ya, pemahaman yang salah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fil ilmi wa fis sifat. Hanya dalam keilmuan dan hanya dalam sifat. Contoh, hanya dalam keilmuan, sifat, dan hanya dalam rasa. Contoh, saya malam hari berjalan, misalkan terengas, ditemani terang bulan, ditemani bulan, misalkan, terang bulan. Logika kita, apakah bulan itu dekat sama kita? Kan enggak, Pak. Tapi kita rasakan, tapi ini jalan terang karena bulan terang. Itu memaknakan sifat itu yang kita rasa. Allah keren. Nanti makanya masuk ke hadis yang pertama tentang ihsan. Jadi kalau ada tenang, Allah bersama. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Salah itu namanya. Tapi sifatnya yang bersama kita, keilmuannya yang bersama kita. Zatnya tetap di atas. Zat Allah tetap di atas. Nah, ini tauhid, Pak. Makanya dalam Quran surah Al-Hadid, summastawa 'alal arsy. Kemudian sesungguhnya Allah itu berada di arsy, di singgasana di atas. Makanya tempatnya Allah di sana. Kenapa orang bilang tempatnya Allah itu di dekat kita bersama Allah? Itu sifatnya, keilmuannya, bukan zatnya. Kalau zatnya di atas. Ya, makanya Nabi saja ketemu sama Allah harus melewati langit 1, 2, 3, 4, Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa al-Arsy. Ya, kalau ada pemahaman tenang, ada Allah di sini, salah namanya. Yang di sini adalah bukan zatnya, tapi sifatnya, keilmuannya, sifatnya. Kita merasakan misalkan saat baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita punya kekuatan tenang. Kita nggak tergoda sama setan. Nah, itu sifat Allah sudah masuk kita. Kemudian kita lagi marah, kita baca istighfar. Astagfirullah. Kalau kita masih marah, berarti sifat Allah belum bersama kita. Tapi kalau kita sudah astagfirullah, meredam, nah itu sifat Allah sudah masuk ke kita. Innallaha ma'ana. Ini Allah bersama kita. Gitu. Makanya ketika kita punya anak nih, Pak, mendawamkan, saya sering bilang, mendawamkan anak supaya anak ini nggak nakal, nggak kasar. Kalau dikasih nasihat dia halus, dia diam. Setiap malam kita baca kulhu 3 kali, kemudian baca ya latif 21 kali. Ya latif itu artinya lembutkan. Ya, sambil dipegang. Kalau lagi tidur anaknya, kalau lagi melek lari sini. Lagi tidur baca kulhu 3 kali. Baca ya latif 21 kali, ya latif, pegang kepalanya, ya latif, ya Allah lembutkan, yang maha lembut, lembutkan, begitu terus saya. Itu jadi kajian kita malam hari ini, yaitu tentang muraqabah, bahwa
Ketika kita sedang senang, sedang bagus, Allah mengawasi kita. Begitu juga kita sedang sedih, sedang rizkinya turun, sedang kesusahan, Allah membersamai kita. Nah, beda ya. Kalau kita hanya lihat, misalkan saya Pak Yanto lihat Pak Yanto lagi ngepel, misalkan dengan misalkan saya dan Pak Yanto ikut ngepel, kan beda Pak ya, beda. Begitu juga Allah juga sama. Kapan waktu membersamai kita? Bisa jadi saat sujud, saat kita merendah. Akrabul abdu wa sujud. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah sujud, saat sujud. Fa'aksirud doa, banyak-banyakin doa. Innahu mustajaban lid doa. Karena saat itu mustajab doanya. Jadi itu pelajaran kita belum sampai hadis. Ini panjang Pak. Muraqabah ini hadisnya panjang. Kita mengulang kembali, mengingatkan kembali Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Ini di hadis muraqabah. Jadi pas Imam An-Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin itu pas. Yang pertama diajarkan tentang niat, ikhlas, ya ikhlas. Setelah itu yang kedua diajarin tentang taubat. Setelah tobat ternyata diuji banyak, dikasih tentang sabar. Setelah kuat mentalnya karena tadi dengan kesabaran, dikasihlah yang namanya kemarin tentang kejujuran nih, sudah sabar, sudah ikhlas, jujur nggak dia nih? Nah, dengan beragama dia jujur nggak gitu? Dan yang terakhir setelah dia jujur, dikasih bab tentang muraqabah, dikasih kesadaran bahwa kita baik dalam keadaan tinggi maupun dalam keadaan rendah, kita tetap diawasi sama Allah. Nah, itu luar biasa kitab ini dari Soleh ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khusus untuk diri kita masing-masing, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran kita. Tentunya yang salah, yang hilaf datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah dan dari Rasulullah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita baca doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah alhamdulillahil alamin. Allahumma tawil a'maran ya Allah. Panjangkan umur kami. Wasahih ajsadana ya Allah. Sehatkan badan kami. Wa nawwir qulubana ya Allah. Berikan hidayah pada hati kami. Bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar dengan taat kepada ya rabbal alamin. Allahumma ij'al auladana ya Allah, jadikan anak-anak kami min ahlil khair dalam kebaikan ya Allah, wa min ahlil ibadah dalam ibadah ya Allah, wa min ahlil ilmi ya Allah dalam ilmu ya Allah, wa min ahlil ibadah ya Allah, ibadah ya Allah, wa iyyahum min sholihin, jadikanlah mereka orang-orang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.